Halo guys, berjumpa lagi dengan Ompi Channel yang memberikan info dan fakta yang terjadi di berbagai penjuru dunia guys. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu fakta dari India nih guys. Kalian tahu nggak tentang keberadaan kasta yang paling haram dan lebih rendah dari binatang di India, yaitu kasta paria atau biasa disebut juga kasta Dalit guys. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya guys. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi menarik lainnya ya guys. Seperti yang kita ketahui, negara India menjadi sebuah negara di Asia Selatan yang hingga saat ini masih menganut sistem kasta. Apa sih sistem kasta itu? Jadi sistem kasta India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua di dunia guys, yang bertahan hingga kini. Sistem kasta ini mengkategorikan orang Hindu saat lahir guys, mendefinisikan tempat mereka dalam masyarakat, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan, hingga siapa yang dapat mereka nikahi. Singkatnya, melalui sistem kasta ini seluruh masyarakat Hindu India terbagi menjadi 4 strata sosial, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok kasta ini berasal dari Brahma atau dewa penciptaan Hindu. Di puncak hierarki adalah para Brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian Ksatria atau para pejuang dan penguasa, konon dari tangannya. Ketiga, Waisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Di bagian bawah itu adalah Sudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar atau buruh. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya masih ada lagi satu kasta yang dianggap paling rendah statusnya, yaitu kasta paria atau Dalit, yang artinya tertindas. Kasta Dalit ini berkembang sebagai kelompok sosial yang paling rentan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan bahkan disebut sebagai untouchable alias tak tersentuh. Kenapa begitu ya? Karena mereka dianggap tidak memiliki varna. Menurut keyakinan Hindu, varna adalah proses penciptaan manusia yang berasal dari bagian-bagian tubuh dari Dewa Brahma seperti yang tadi disebutkan guys. Nah, penciptaan kaum Dalit ini diyakini di luar sistem varna sehingga dilarang untuk melakukan segala pekerjaan manusia pada umumnya, kecuali yang rendah nilainya guys. Selain dianggap sebagai untouchable alias tak tersentuh, kasta Dalit juga dikenal dengan nama kaum tak berkasta. Diskriminasi banyak dilakukan terhadap kasta Dalit ini, terutama yang tinggal di pedesaan. Di sana mereka dianggap sebagai manusia paling hina dan haram. Mereka akan bekerja sebagai gelandangan, pengemis, pembersih saluran air hingga pemulung kotoran manusia guys. Widih. Di India, membunuh seekor sapi dapat dikenakan hukuman penjara 7 tahun hingga seumur hidup. Akan tetapi berbeda dengan membunuh nyawa kaum Dalit, hukumannya tidak akan seberat itu guys. Menurut data PBB, terdapat kurang lebih 1000 kasus pembunuhan setiap tahun yang diakibatkan oleh permasalahan kasta dan ratusan wanita Dalit diperkosa guys. Di tahun 2011, Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh dengan alasan kasta. Namun, tampaknya ketetapan tersebut hanyalah angin lalu bagi masyarakat, dan diskriminasi masih terus berlanjut. Bentuk diskriminasi lainnya adalah bagi kaum Dalit ketika berjalan harus mengikat dahan pohon di pinggang mereka. Fungsinya untuk menghapus jejak kotor mereka guys. Di beberapa daerah juga disebutkan kaum Dalit harus membawa penampung ludah diikat di leher mereka supaya ludah mereka tidak menetes di jalan dan tidak mengotori warga lainnya guys. Tapi tidak hanya itu guys, di India ada sebuah tradisi yang sangat aneh. Tradisi ini dikenal sebagai Madesanana. Madesanana adalah tradisi di mana kasta terendah di India, yakni kasta Dalit, berguling-guling di bekas ludah atau bekas makanan yang dilemparkan kasta Brahmana. Bagi sebagian orang, air ludah merupakan hal yang menjijikan dan kotor.
Namun tidak bagi sebagian orang di India, terutama kaum Dalit yang merupakan kasta terendah. Kaum Dalit mempercayai jika mereka berguling-guling di bekas ludah kasta Brahmana, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Tradisi berguling Made Snana ini sudah ada sejak 4000 tahun silam, guys. Pemerintah India sendiri tidak mampu mencegah warganya untuk mengikuti ritual yang aneh ini, sebab warga masih percaya akan mitos yang ada pada ritual Made Snana ini. Namun demikian, saat ini kondisi orang-orang Dalit tampaknya lebih baik jika dilihat dari sejumlah orang dari kasta Dalit menjadi tokoh penting di pemerintahan India, bahkan pernah menjadi presiden India, guys. Pada tahun 1997, ketika India tengah merayakan 50 tahun kemerdekaannya, K.R. Narayanan terpilih menjadi presiden pertama dari kasta Dalit yang berhasil menduduki kursi pemerintahan sebagai presiden ke-10 India. Selain K.R. Narayan, lalu ada Ramnath Kovind, presiden India ke-14, yang rupanya berasal dari komunitas Dalit di India juga, guys. Oke, selain menjadi politisi, sekarang banyak juga orang-orang dari kasta Dalit yang menjadi pesohor atau artis, guys. Di antaranya adalah Shilpa Shinde, artis India kasta Dalit pertama. Dia terkenal karena perannya sebagai Angori Babi di serial TV komedi situasi Babi Jigar Parhai. Meski karirnya terbilang cemerlang di dunia hiburan, tetapi Shilpa justru memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 2019. Dan kini dia menjadi anggota Kongres Nasional India, guys. Artis India kasta Dalit berikutnya adalah Johnny Lever. Dia menjadi salah satu komedian dan aktor pekerja keras paling terkenal di sinema Hindi. Sebagai salah satu komedian stand up pertama di India, dia telah mengumpulkan 13 nominasi penghargaan Filmfare untuk penampilan terbaik dalam bagian komik. Artis India kasta Dalit berikutnya adalah Sima Biswas. Dia menjadi terkenal setelah membintangi film Ratu Bandit pada tahun 1994 dan mengantongi penghargaan film nasional bergengsi untuk artis terbaik, guys. Artis India kasta Dalit lainnya adalah Silit Smita, pemilik nama asli Vijayalasmi Fadlapati. Ini kerap muncul dalam film-film berbahasa Hindi, Malayalam, Telugu, Tamil, dan Kannada. Dia debut dalam film Vadicakam sebagai Sid dan berhasil mencuri perhatian publik berkat perannya yang apik. Artis India kasta Dalit terakhir adalah Rahi Sawant, pemilik nama asli Neru Beleda. Ini adalah seorang penari, model, artis, dan pembawa acara talk show televisi India yang kerap tampil dalam bahasa Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Telugu, dan film Tamil. Keren ya, bisa dibayangin bagaimana perjuangan orang-orang Dalit untuk sampai pada posisi tersebut, guys, di tengah perlakuan masyarakat India pada kasta Dalit. Sayangnya hingga saat ini diskriminasi terhadap kasta Dalit masih tetap ada, terutama di daerah pedesaan, guys. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.